Oke, kita mulai aja ya, Bu. Ya, Oke, apa aja sih Bu yang sebelumnya kan Ibu udah mengikuti kegiatan Bina Desa nih. Apa aja sih yang Ibu dapetin selama mengikuti kegiatan Bina Desa? kemarin kan waktu kegiatan Indonesia kemarin temanya lebih ke psikolog ya. Iya, Bu. Itu saya sepakat gitu ya, karena memang selaku guru PAUD usia ini gitu kan, kita sangat membutuhkan kan arahan-arahan yang bertalian atau berkaitan dengan perkembangan anak dari segi psikolognya itu gitu ya. Apalagi kami belum istilahnya belum bisa continue dalam tahunnya menghadirkan psikolog untuk mengetes eh, kemampuan dasar anak gitu ya, Iya, minat Bu. bakat anak cenderungnya. Ketika kemarin ada Bina Desa yang membahas ada ke sana, manfaatnya saya ngerasa gitu ya, oh iya ya, saya mungkin dalam hal reward, dalam hal punishment gitu kan masih banyak ya kekurangannya benahi dalam hal kayak memahami emosi anak aja gitu. Itu kan seperti soalnya seperti sepele judulnya, tapi ternyata dalam banget gitu kan, banyak kalau yang nggak tahu gitu ya, yang kemarin ya pastilah masih banyak lagi ya yang harus digali gitu kan setelah ada kemarin tuh. Intinya kemarin di acara Bina Desa kemarin kita dapat sesuatu yang bisa kita terapkan ke anak gitu ya, bisa kita jadikan pegangan juga gitu. Oke, jadi Ibu Itu lebih mungkin lebih mendapatkan kenapa. Ibu mendapatkan manfaat yang bisa diterapin ke anak kayak gitu ya. Berbau psikologis Iya, seperti itu ya, Bu. iya, iya, iya. Seperti memahami emosi anak, kemudian membantu anak meluapkan emosinya. Karena memang ada kan beberapa anak yang menurut kita tuh kenapa sih anak diam aja, ternyata dia kan tidak bisa mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang dia rasa gitu kan, apa yang dia ingin ungkapin kan, karena ada sebagian anak dia gitu. Kita jadi Oke. Oke, Bu. Terus selanjutnya menurut Ibu kegiatan Bina Desa kemarin itu bermanfaat nggak bagi pengajar? Bagi pengajar-pengajar PAUD? ya bermanfaat, bermanfaat. Jadi kalau istilahnya saya selaku kepala sekolah menerangkan sesuatu yang bukan porsi saya karena saya nggak paham, otomatis guru-guru juga kan bingung. Dan kemarin kita berdua langsung sama ilmunya, sama dosennya ya, sama Mbak Marta, lah ya, mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Psikolog, ya kita mulai ngerti. Oke, jadi Ibu merasakan manfaatnya ya, Bu? Iya, Nah, iya, terus iya. menurut Ibu nih, siapa saja sih pihak-pihak yang bisa merasakan manfaat dari kegiatan Bina Desa kemarin? Ini ya manfaatnya itu memang belum saya praktekkan. Ini rencananya akan saya tularin ke orang tua. Jadi supaya orang tua tahu juga gitu apa yang kemarin kita terbengong-bengong, ini loh emosi positif, emosi negatif itu ajalah saya ya, jadi titik yang diingat itu yang bekas itu ya, kayak reward punishment, kemudian emosi positif negatif kan, memang orang tua juga sama kayak saya gitu, belum paham gitu kan, akhirnya anak tantrum dimarahin, anak punya keinginan tapi dia diam malah diomelin ya, tidak tahu emosi anak tuh apa yang dirasa anak dan apa solusinya gitu, pengen kelarin gitu tapi belum kesampaian ya. Oke. Masih pandemi. Oke, berarti sampai saat ini manfaatnya baru buat ibu aja ya, buat mengajar ibu ke depannya ke anaknya. Tapi ibu Ya, pengen menyampaikan juga ke orang tua dari anak-anaknya itu sendiri gitu. kalau Oke. udah masuk mah ya secepatnya kita praktekin lah gitu, tapi dikit-dikit kalaupun ini kan kita memang guru menganalisis tuh anak ini, oh sifatnya gini, mungkin ini maunya gini. Nah kalau udah ada tahap-tahap kesana ada gitu, cuman untuk praktek langsung di lapangan kita terkait pandemi aja itu. Oke. Oke, selanjutnya nih Bu, perubahan apa aja sih yang Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan Bina Desa? Apa ya, misalnya di bidang apa tuh perubahannya. Di bidang apa aja Bu? Kayak cara Ibu mengajarnya kah? Atau seperti apa? Atau pengetahuan Jadi Ibu? udah buat kami jadi sedikit semangat karena kemarin ada sesi tanya jawab yang memang dari pertanyaan
yang lain, partisipan yang lain, kita oh iya ya, kita juga temui hal itu gitu. Kemudian saya jadi dapat jawaban dari kasus-kasus yang kita sampaikan di Marisa kemarin gitu ya. Mana tuh kesimpulannya? Saya bingung. Jadi sebenarnya ibu lebih mendapatkan pengetahuan lebih gitu ya. Oh, ibu jadi kebayang nih kalau ada kasus kayak gini, ibu harus menyelesaikannya kayak gimana. Jadi ibu lebih tahu nih kalau ada suatu kasus, ibu menyelesaikannya seperti apa. Seperti itu bukan? Ya, ya, jadi punya pegangan ya, punya Iya. pegangan. Nah, jadi punya pegangan gitu ya, Bu. Jadi menambah pengetahuan juga gitu ya, Bu. Ya, kan kayak kemarin di buku yang panduan itu ya, yang dikasih handbooknya itu di belakang itu kan ada semacam refleksinya ya. Heeh. Saya jadi kepikiran, oh ini ya yang selama ini kita ngerti gitu, kita jalanin, tapi tidak kita terapkan lewat tulisan. Nah dengan adanya itu, kita juga jadi terbantu. Oh iya ya, coba kita tulis. Oh iya ya, nanti kalau ketemu kasus tadi seperti ini kunci jawabannya gitu. Bahkan bisa dikembangkan lagi gitu. Oke, berarti kemarin kan dikasih buku handbook gitu ya, Bu. Terus Ibu berarti mengerjakan tuh self evaluation-nya. Ya baru taraf kalau mengerjakan betul-betul belum ya, cuman baru taraf kita gini, ini nih nanti ditugasin ke guru ya, nanti tugas kita ini gitu kan, kata kakak mahasiswanya kemarin, nggak usah disetorin Bu gitu, pokoknya ini buat pegangan ibu ngerjain ini. Bener jadi kita tuh baru ini ya yang kita kerjain selama ini gitu. Oke, berarti yang kemarin itu Ibu kerjain tapi belum bener-bener dikerjain banget gitu ya, Bu? Yang di belakang self evaluation-nya. Oke, Bu. Oke. Mungkin selanjutnya, sebenarnya apa aja nih harapan Ibu terhadap kegiatan Bina Desa ke depannya? Untuk saya berharap di kegiatan Bina Desa ini bisa continue berlanjut gitu, jadi nggak cukup sampai di sini, karena saya yakin keberadaan Unpad di sini akan terasa dan sangat terasa ketika ada sentuhan ke masyarakat, yang mungkin salah satunya lewat Bina Desa seperti ini gitu ya. Jadi sampai kami selaku warga Sumedang, ceritanya banyak fakultas di sini, kita cuma lihat gedung megah-megahnya aja, kita nggak kuliah di sana, kita juga nggak tahu program-program di sana itu apa. Tapi ketika ada kegiatan Bina Desa, bahkan yang tahun-tahun sebelumnya kita kan yang dibantu perpustakaan gitu ya, pengadaan buku gitu ya, sekarang lanjut ke psikolognya gitu ya. Ini sangat terasa dan sangat bermanfaat bagi kami gitu ya, terutama para pengajar gitu kan, jadi punya pandangan gimana, hanya berharap bisa berlanjut ke depannya, terutama di bidang psikologi inilah. Ya tahu kecenderungan, memang saya pribadi saya senang dengan dunia psikologan gitu ya, karena salah satu kan ya saya jadi ahli psikologi karena ada adik-adik nih mahasiswa sama ibu dosennya juga mau peduli terhadap kami gitu kan, lingkungan kami dengan program Bina Desa lewat program kemarin ya, kegiatan ngasih kidak walaupun lewat meeting gitu, apalagi kalau ketemu langsung seru sepertinya ya. Itu berharap ada kelanjutannya, jadi kita punya pegangan, kalau ibaratnya pohon kan dikasih bambu, dia ngikut kan, ngelingker gitu kan. Nah seperti itu kita, oh ke sini arahnya, jadi gitu, ada kita gitu. Karena memang kalau untuk di kami sendiri belum ada sih di guru-guru yang mendatangkan seminar yang berbau psikolog, belum. Makanya saya pernah. Nah, kita kan sampai istilahnya kalau mau kita psikologis ke anak itu ada psikolog datang nawarin harga, orang tua mau baru, nah itu kan baru di situ ya. Jadi kita pengen gitu kalau nanti ke depannya ada dari adik mahasiswa ataupun dari ibu dosennya, kita ngumpul nih sekolah mana satu titik parenting kayak gitu. Nah kan pihak yang ngerti ke psikolognya, kalau saya kan sama gurunya mah bukan parenting ya, karena bukan ya biasa saja gitu parentingnya sebatas yang kita tahu. Tapi kalau sama ahlinya insya Allah mantep gitu. Oke. Pengen banget ke depan
Jadi ibu harapannya pengen ketemu secara langsung lagi nih, pengen belajar lebih lagi nih, mungkin mengenai parenting atau segala macamnya. Dan kalau bisa tahun depan ada lagi gitu ya bu? Ya, pengen banget, kayak gitu. Oke, oke Bu. Terus selanjutnya menurut Ibu nih, seberapa besar sih kontribusi Ibu kepada kegiatan Bina Desa kemarin? Aduh, malu saya kalau ditanyakan kontribusi. Gak apa-apa Kita baru Ibu. jadi pendengar, kita baru bisa jadi pendengar setia yang menyimak gitu ya. Take and give-nya mungkin lebih ke take ya. Give-nya dari mahasiswa kita hanya menerima dan siap menyampaikan gitu, siap mengaplikasikannya di kegiatan sehari kita. Gitu. Oke, berarti Ibu lebih kayak mendengarkan dan mencoba untuk mengaplikasikan buat kegiatan sehari-hari Ibu gitu ya Bu? Iya. Oke, sebenarnya wawancara ini udah selesai Bu. Terima kasih buat waktunya. Ibu udah mau meluangkan waktu untuk diwawancara. Terima kasih sekali lagi Bu. Semoga Bina Desa kemarin bermanfaat ya Bu. Amin, amin, amin. Makasih Oke. banyak. Ada lagi kah yang mau Ibu sampaikan? Udah. Oke, kalau udah, mungkin kita tutup aja ya Bu, kali ini. Oke, assalamualaikum Bu. Salam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Paling ini saya mau nanya dulu nih Bu. Nah, selama pelaksanaan Bina Desa kemarin kan 2 hari ya Bu ya pelatihannya. Nah, apa aja sih yang Bu Nur Azizah dapatkan selama mengikuti kegiatan Bina Desa kemarin Bu? Mungkin apa yang paling Ibu berkesan, yang Ibu rasakan, wah ngena banget nih gitu. Iya, iya, mengerti. Alhamdulillah, senang sekali ya Mm-mm. mengikuti acara itu. Jadi saya jadi teringat lagi banyak wawasan gitu, Mm-mm. yang menambah wawasan, menambah saudara gitu. Jadi senang gitu. Seneng ya Bu ya. Ya, Berarti tadi kata Ibu menambah wawasan dan juga jadi teringat lagi nih ya terkait pengajar Ibu ya. ya, Dan juga mendapatkan saudara baru ya Bu ya. Nah, ya. nah menurut Ibu kegiatan kemarin bermanfaat nggak sih sebagai Ibu kan pengajar nih, kegiatan kemarin bermanfaat nggak buat Ibu? Ya, alhamdulillah bermanfaat juga gitu. Mm-mm. Ya Eh, kalau mm-mm. itu mah, ya kalau bisa gitu, mau lagi gitu, kapan saja. Pengennya ada lagi ya Bu ya pertemuannya ya. Ya, Iya mungkin apa namanya ingin ada lagi pertemuannya dan kalau kalau bisa sih saya juga pengen eh, ke desa lagi tapi bisa kumpul bareng-bareng dalam keadaan nggak online gitu ya Bu. ya, Iya. ya mudah-mudahan mudah-mudahan coronanya cepat hilang, jadi Mm-mm. bisa bertatap muka gitu. Iya, semoga ya Bu ya, semoga cepat mereda. Ya yang paling penting mah sekarang sehat-sehat dulu lah ya Bu ya semuanya ya. Ya, iya, iya. Iya tuh. Nah, eh, menurut Ibu ada nggak sih perubahan yang Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan Bina Desa ini Bu? Ya, alhamdulillah ada gitu. Perubahan Ada kayak gimana Bu? ya perubahannya ya, jadi tadinya kan kalau mengajar sama anak teh cuman itu terus gitu, Mm-mm. tapi setelah ada pelatihan itu mah jadi bisa gimana menambah gitu, Mm-mm. itu teh apa pelajarannya sama anak, mengejar anak teh gitu, jadi ya ada we gitu tambahannya gitu. Mm-mm. Jadi ada apa ya Bu? Jadi kayak bisa ke anak-anak, mungkin bisa memberikan hal baru yang tidak seperti biasanya ya Bu ya. Yang lebih baik lagi gitu. Iya, aduh alhamdulillah berarti ya Bu ya. Berarti kalau sekarang masih kegiatannya online ya Bu ya? Iya, kadang online, kadang sekarang mah itu we apa
gimana lah orang tuanya menuntutnya gitu. Jadi satu minggu ada pertemuan gitu. Berarti Ya, pertemuan. ya dalam satu minggu itu ya 2 hari gitu. Tapi Hmm. sebentar gitu, nggak Hmm. lama-lama. Soalnya kasihan anak-anak tuh udah, apalagi kalau hari Kamis mah kan olahraga gitu. Eh, ya biar sehat, biar anak-anak itu senang gitu, jangan terus online gitu. Jadi sekarang mah dan soalnya apa di lingkungan saya mah saudara semua, apalagi itu anaknya keponakan, anaknya cucu gitu, jadi nggak ada yang lain tapi sebentar gitu, cuma sebentar, nggak lama-lama, nggak kayak sekolah biasa gitu lah. Berarti ada cuman dalam seminggu hanya 2 kali kali ya Bu ya, dan melakukan kegiatan bersama. Mungkin anak-anak juga udah bosen kali ya Bu ya di rumah terus. Ya, kasihan anak-anaknya terus atau nanya terus, bu kapan sekolah, ya udah aja lah, udah sebentar aja gitu, jadi ada sekarang. Iya tuh kan, apa namanya, tetap yang penting pembelajarannya tetap sampai, tapi eh, kondisinya juga mungkin perlu disesuaikan karena masih dalam suasana COVID ya Bu ya. Iya itu harus mengikuti protokol lah Iya gitu. benar banget Bu, harus mengikuti protokol. Yang penting mah sehat dulu deh. Iya. Iya benar banget Bu. Nah, menurut Ibu seberapa besar sih kontribusi Ibu sebagai pengajar pada kegiatan Bina Desa ini Bu? Mungkin apa Jadi sih yang gimana Mak? jadi mungkin kayak selama kegiatan Bina Desa ini apa aja sih yang Ibu lakukan gitu? Apa ya, jadi lupa lagi. Apa lupa lagi Kak. Mungkin selama pelatihan Ibu hadir ya Bu ya sama pelatihan. Iya hadir. Hadir 2 kali pertemuannya Ibu berarti datang dan bertemu Mbak Marisa ya Bu ya. Iya. Iya. Oke, berarti kan dari Bu Nur Aziza sendiri kan datang ya selama 2 hari full, alhamdulillah. Kalau berarti mengikuti kegiatan Bina Desanya. Nah, kan Ibu juga kan di ini ya Bu ya diberikan buklet, masih disimpan nggak Bu? Jadi gimana ya? Cepat lupa. Iya kan, sebenarnya gak apa-apa Bu kalau Ibu lupa, mungkin kan ada buku yang udah dikasih ya Bu ya, bukunya kan ada materi-materi yang kemarin diberikan, jadi kalau Ibu lupa mungkin bisa sambil dibuka-buka lagi gitu ya Bu ya. Iya. Mm-mm. Apa namanya, kalau sebentar Bu. Oke. Nah, kalau Ibu sendiri bukunya masih disimpan nggak Bu? Masih. Oh, masih. Masih. Kan di bagian belakang tuh ada ini ya Bu ya, self evaluation, yang evaluasi diri yang pas pada pertemuan terakhir dari panitia meminta ibu-ibunya untuk mengisikan lembaran di situ. Kalau Bu Nur Aziza masih suka ngisi evaluasi dirinya nggak Bu? Jadi saya mah itu lihat di KTSW aja di kurikulum, jadi nggak lihat itu lagi. Oh iya iya. Berarti kalau dari Bu Nur Aziza berarti belum diisi atau gimana Bu? Iya belum. Iya mungkin apa namanya, nanti kalau Ibu sambil kan mau baca-baca lagi materinya sambil dilihat-lihat juga di Bu sih diisi evaluasi diri, karena kan kebetulan udah
udah bisa bertemu anak-anak ya Bu, walaupun cuman sebentar dan 2 hari gitu, supaya supaya apa namanya, sebentar Bu, ini koneksi di saya. Oke. Nah, oke, nah berarti kan tadi juga sebenarnya ini sih, bukan tadi Ibu juga bilang harapannya ke depannya bisa ada lagi ya Bu ya. Nah mungkin Ibu pengennya ke Iya, depannya kayak gimana sih Bu kegiatannya? iya mau gitu, mau kalau bisa mah eh tetap muka gitu, jadi Mm-mm. jelas gitu Mm-mm. penjelasannya gitu. Kalau di ini mah nggak jelas, kadang kan suka kemarin juga gangguan, banyak Mm-mm. gangguan kalau di rumah gitu. Terus nggak jelas, nggak kedengaran gitu. Mm-mm. Kalau online mah. Tapi kalau tetap muka mah kan jelas gitu. Pengennya ya ada pertemuan lagi tapi tatap muka gitu. Mm-mm. Oke, berarti kalau dari Bu Nur Aziza pengennya kalaupun ada kegiatannya lagi tatap muka, tidak online ya Bu ya. Iya, iya. Hmm, Kalau Kalau online mah dah gitu gelingan nggak nggak ngerti gitu. Nggak jelas. iya iya karena mungkin ada masalah koneksi dan lain sebagainya ya Bu ya. Iya. Mm-mm. Kalau dari Bu Nur Aziza sendiri, ada ini nggak Bu? Mungkin kayak masukan, kan kemarin materinya tuh terkait emosi dan juga ada bagaimana cara memberikan feedback ke anak-anak. Nah, kalau dari Bu Nur Aziza sendiri mungkin ada saran untuk materinya dari Ibu bagaimana Bu? Iya gitu. Kalau saran saya mah ada masukan kan kalau di sini mah, tapi untuk tahun-tahun kemarin kita, kalau tahun sekarang mah alhamdulillah pada anak-anak itu nurut gitu, pada Mm-mm. baik-baik. Tapi kalau yang ah tahun ke tahun yang lalu mah Masya Allah susahnya anak itu gitu. Kalau udah nakal, Masya Allah, susah diatur pokoknya. Tapi kalau anak baik-baik, tapi kan kita cuma sedikit sebentar, kita nggak Mm-mm. tahu kesananya gitu. Mm-mm. Terus tapi alhamdulillah gitulah untuk tahun sekarang mah gitu, kelihatannya gitu pada baik-baik gitu. Tapi tidak tahu, nah untuk tahun depan, tapi mudah-mudahan mah selamanya gitu, kalau menurut saya mahnya maunya gitu. Mm-mm. Ya doain aja sama kakak gitu, Mm-mm. anak didik saya pada nurut-nurut gitu, pada soleh gitu, apalagi Mm-mm. orang tuanya gitu kan. Kalau nggak soleh orang tuanya eh, pasti untuk itunya susah gitu. Mhm. Untuk apa gitu kemajuannya gitu. Mhm. Kadang kan orang tuanya kebanyakan di sini mah pada kerja, Mhm. tidak apa, tidak eh, apa, sama anak teh cuman biarin mau sekolah mau nggak juga gitu, kalau yang dulu dulu mah. Tapi alhamdulillah kalau sekarang mah gitu ada apa, sama orang tuanya teh ada dorongan gitu. Tapi kalau yang dulu dulu mah tidak ada dorongan sama orang tuanya gitu. Tapi Mhm. kalau alhamdulillah gitu untuk tahun sekarang mah pada baik-baik, pada sama gurunya gitu, gimana lah mengerti gitu kalau Mhm. untuk tahun ini nah gitu. Berarti kalau dari Ibu pengennya ke depannya mungkin bisa lebih lama durasinya dan juga harapannya juga anak didik Ibu baik-baik, nurut juga ya Bu ya. Mungkin Iya, berarti iya. salah satu tantangan selama mengajar bagaimana juga mengkondisikan dengan orang tua ya Bu ya terkait pembelajaran anaknya ya Bu ya. Iya.
Terus kalau bisa mah, ada kan kalau di desa orang lain mah, bina desa teh suka ikut ngajar gitu. Kalau seminggu satu kali atau satu minggu dua kali ikut ngajar gitu. Jadi kan kalau sama orang lain mah atau kakak-kakak itu mah ya, menurut kali soalnya apa gitu bisa mengelolanya gitu. Iya, maunya gitu kalau saya mah gitu. Soalnya di daerah orang lain juga gitu. Jadi bina desa itu membantu gitu, membantu mengajar gitu, walaupun satu minggu satu kali gitu, untuk kedepannya gitu. Oke, berarti Apa bisa? iya berarti mungkin dari Ibu juga harapannya dari teman-teman panitia bisa ikut bentar ya Bu, ini koneksi saya. Oke, halo, suara saya terdengar nggak Bu? Kedengar, Ya. kedengar. Apa namanya? Berarti mungkin harapannya dari Ibu bisa ini ya Bu ya, dari panitia kalau bisa juga ikut mengajar nih di TK walaupun mungkin nggak nggak sering tapi setidaknya rutin ya Bu ya. Iya, iya. Eh, Ya, mangga. Mungkin dari awal kali ya Bu, dari perencanaan acaranya, dari saat nyusun acaranya. Nah, menurut Ibu sendiri, seberapa besar sih Ibu merasa berkontribusi selama proses perencanaan acara itu? Dipersenkan gitu ya. Iya bisa Bu. Ya lah di sekitar 80% lah. Maksudnya itu apa, pembelajaran buat kita atau gimana? Jadi di awalnya Bu, saat rencanaannya, Ibu waktu itu ini nggak Bu, Ya. ikut memberikan data assessment nggak Bu di awal? Ikut. Oke. Iya Bu, dari situ misalnya. Oh, ya bagus. Bagus lah, dari perencanaan dari awal bagus. Kita dipinta data untuk dimasukkan ke data dari bina desanya. Terus kita bisa mengikuti untuk Zoom karena data kita udah ada. Jadi bagus lah. Menurut saya udah oke, udah bagus. Oke, terima kasih banyak Bu. Terus nih Bu, tadi kan dalam perencanaannya Bu ya. Sekarang dalam pelaksanaan acaranya nih Bu, menurut Ibu sendiri, peran Ibu selama jadi bagian dari acara itu apa sih Bu? Halo Bu? Jelek ya sinyalnya. Iya. Jelek sinyalnya. Suaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas ya Bu. Sinyalnya jelek. Suaranya kurang jelas. Sekarang udah jelas nggak Bu? Iya, udah. Oke Bu. Oke. Tadi pertanyaannya kedengeran nggak Bu? Ya, karena jadi tadi pertanyaannya selama pengajaran gitu ya, Iya. selama pertemuan Zoom Iya. meeting gimana gitu ya. Iya. Nah, menurut saya pribadi saya, terus lembaga saya bagus, ada masukan, ada pengetahuan yang bisa diterapkan di lembaga saya, ya di lembaga kami ya. Terus penerangan dan sharing dari teman-teman, terus penjelasan dari dosen, menurut saya bagus, hebat gitulah. Saya jadi ada masukan, ada perbandingan antara lembaga kami dan lembaga yang lain, terus solusinya untuk kedepannya gimana, penjelasan dari dosen tentang psikologi anak, tentang perawatan anak yang
menurut kami susah untuk dikasih tahu atau bagaimana menghadapinya, anak yang begini, yang A, yang B. Alhamdulillah ada pencerahan dari dosen Oke, Ibu Bu. Marisa terutama ya. Oke. Ya. Jadi itu hal-hal yang udah Ibu dapatkan ya selama kegiatan Bina Desanya, Bu. Iya, alhamdulillah ada lah. Jadi yang dari tidak tahu jadi tahu tentang bagaimana menghadapi anak yang fisiknya kurang atau psikologinya kurang atau perkembangan pertumbuhannya kurang. Ada pencerahan, ada tambahan yang semulanya dari lembaga kami begini, dari lembaga yang lain begini, jadi ada perbandingan, ada masukan juga. Bagus. Menurut saya bagus. Oke, alhamdulillah, makasih ya Bu. Jadi intinya menurut Ibu kegiatan Bina Desa ini bermanfaat ya Bu? Sangat-sangat bermanfaat, bukannya bermanfaat lagi. Menurut saya sih sangat-sangat bermanfaat. Oh, Masya Karena Allah. dari kan sebelum pertemuan di PAUD ini saya pernah mengikuti juga di SD dengan Ibu Marisa juga. Jadi sekarang lagi dengan Ibu Marisa, saya sangat senang. Ibu Marisa menyampaikannya enjoy, enak. Jadi tidak menyalahkan inspirasi orang lain, tidak menyalahkan cara pembelajaran anak yang lain. Tapi Ibu Marisa itu menambahkan, menyampaikan bagaimana trik dan kesan untuk anak biar kita bisa sekian gitu ya. Jadi kami tahu kenapa anak ini pertumbuhannya begini. Kemungkinan dari pertumbuhan 0 tahunnya, dari perkembangan anaknya salah, ada yang terlewati. Jadi kami lebih tahu. Yang dari awalnya nggak tahu jadi tahu gitu. Oh ternyata untuk menghadapi anak yang misalkan perkembangannya susah, oh kemungkinan besar dari pertumbuhan anak yang awalnya susah ada yang terlewati. Jadi kami alhamdulillah nambah ilmu, nambah pengetahuan, bisa sharing dengan teman-teman, adik-adik menyampaikannya dengan runtut baik gitu ya, bisa menyimpulkan adik-adik enak lah. Menurut saya Bina Desa sangat bermanfaat gitu ya, bukan bermanfaat lagi, sangat bermanfaat karena kami bisa sharing, bisa mendengarkan dari pengetahuan dari ibu dosen. Oke, alhamdulillah. Ya tahu ya kalau yang Iya, nggak apa-apa Bu, alhamdulillah, makasih banyak. Terus Bu, Ya. jadi tadi Ibu ngerasa dapat banyak pengetahuan baru nih ya Bu setelah ikutan Bina Desa. Nah, Ya. terus setelah selesai nih Bu, setelah selesai acaranya, Ibu ngerasa ada perubahan nggak Bu selama mengajar yang setelah didapatkan mungkin dari Bina Desa? Ya jelas ada perubahan lah. Kita tidak bisa menyamakan satu anak ke anak yang lain. Kita bisa menanyakan ke orang tuanya. Ada salah satu anak misalkan contoh ya, ada salah satu anak yang dalam hal menulisnya susah, atau yang lain sedang bergerak, yang lain sedang mengikuti misalkan dalam lompat gitu, dalam yang satu anak tidak bisa. Sebelum saya menindaklanjuti ke anak, saya tanya dulu ke orang tuanya, apakah perkembangan anak waktu kecilnya itu ada hal yang terlewati, misalkan dalam merangkak, berjalan, atau berbicaranya bagaimana. Kan sebelumnya saya nggak begitu menanyakan dulu atau apa gitu. Saya dulu ke orang tua, terus kita bisa menerapkan apa yang saya tahu dan yang
sebenarnya sih hampir-hampir semua yang dilaksanakan itu saya mengetahuinya. Mm-mm. Cuma bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara kita menyikapinya, ada tambahannya gitu. Ya sedikit-sedikit saya terapkan. Cuma untuk di masa pandemi ini emang sulit untuk menerapkannya karena kita jarang ketemu dengan anak-anak. Jadi ya sedikit-sedikit tanyakanlah ke orang tua gitu. Jadi bisa menerapkan sedikit-sedikit. Adalah perubahan yang dari awal begini sekarang ada perubahannya sedikit. Oke. Oke, siap Bu. Terus tadi sebenarnya Ibu sudah sempat menyebutkan dikit sih Bu, cuman pengen nanya lagi. Jadi menurut Ibu pihak-pihak mana aja sih Bu yang mendapatkan atau merasakan manfaatnya juga dari kegiatan Bina Desa ini? Selain Ibu mungkin. Dari kegiatan Bina Desa, manfaatnya dari kegiatan Bina Desa itu ya alhamdulillahnya untuk pribadi saya ada pencerahan gitu, untuk menghadapi anak, terutama anak yang kurang dari yang lain gitu. Baik dari fisik atau dari cara belajarnya atau dari cara bicaranya bagus, saya ada peningkatan gitu ya. Jadi alhamdulillah kebetulan saya ada anak yang menurut saya itu berkebutuhan khusus yang memerlukan itu pengetahuan psikologi gitu ya. Karena Bina Desa itu hampir mengarahnya ke psikolog ya, ke psikolog. Jadi kita mengetahuinya kenapa anak itu kan kadang ada yang tidak bisa berbicara, tidak bisa dikatakan anak yang tidak bisa berbicara itu dikatakan gagu. Seandainya gagu, gak bakalan anak nangis, gak bakalan anak bisa bilang A gitu ya B. Tapi kemungkinan besar tahapannya kurang gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dari kemarin saya nanya ke Bu Marisa bagaimana cara menghadapinya, kita sedikit-sedikit alhamdulillah ada pencerahan dan anaknya sekarang sudah bisa mulai ada peningkatan dalam berbicara, ada suaranya. Oke, jadi mungkin selain dari Ibu juga ya mendapat manfaatnya, anaknya juga mendapat manfaat ya Bu, khususnya ya, yang orang tuanya juga bilang alhamdulillah, katanya alhamdulillah sekarang mah anak udah bisa bilang alim gitu ya. Yang tadinya nggak bisa bilang ya cuma diem aja, cuma bilang gerak bibirnya aja tapi tanpa ada suara, dengan paksaan, dengan apa, bukannya mau menuntut anak untuk memaksa atau apa, tapi untuk melatih gerak lidahnya atau apanya. Alhamdulillah sekarang ada perkembangan, orang tuanya juga merasakan. Orang tuanya juga. Oke, siap Ibu. Iya. Terus ada harapan dari Ibu nggak untuk kegiatan Bina Desanya? Mungkin kalau diadakan lagi tahun depan. Harapannya, saya berharap untuk mengadakan untuk kedepannya tahun depan dengan harapan bukan mudah-mudahan gitu ya. Pandemi ini cepat berlalu, sudah kita bisa tatap muka. Dengan demikian baik dosen atau adik-adik mahasiswa bisa langsung datang ke lembaga, bisa langsung terjun ke lembaga, bisa langsung melihat mana anak yang kurang atau bagaimana sikap anak. Nah, jadi nanti adik-adik bisa langsung mempraktekannya perubahannya atau turun langsung ke lapangan. Jadi mengetahui bagaimana, bukan cuma gurunya menyampaikan begini aja, padahal belum tentu kan anaknya begini gitu ya. Cuma itu kan cuma lewat Zoom juga dengan gurunya aja tanpa bertatap muka dengan anaknya. Untuk kedepannya mudah-mudahan bisa bertatap muka langsung biar kami merasakan langsung penerapannya dan pelaksanaannya. Oke, siap Ibu. Mudah-mudahan bisa diadain lagi ya Bu tahun depan dan bisa bermanfaat juga buat Ibu. Amin. Oke. Ya.